kita mulai saja. Silakan yang bisa buka kameranya, silakan buka kameranya. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Sir. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine, Sir. Oke, baik. Hari ini materi terakhir kita. Jadi ini materi terakhir, minggu depan kita UTS, kemudian setelah UTS kita tidak ada materi lagi, kita langsung masuk ke praktek penulisan. Jadi nanti kalian nulis paragraf pertama revisi, paragraf kedua revisi, paragraf ketiga, keempat revisi, paragraf kelima revisi, terakhir kita UAS, kumpul UASnya. Oke, baik. Tapi sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ada pertanyaan dengan tugas yang kemarin? Ada yang bingung? Ada, Sir. Bagian mananya? Yang kalau itu, Sir, kalau ada contohnya gini, ada dua dapat bahwa gitu. Kalau kutipan langsungnya gitu, Sir, berarti kita harus nambahkan dua nama itu terus as cited by contohnya, Sir, gitu, Asra gitu, Sir, bisa, Sir. Ada dua nama gimana? Ada dua nama, Sir. Maksudnya dua nama ini yang memiliki sumber gitu, Sir. Dua nama memiliki sumber. Maksudnya gimana tuh? Penulisnya dua gitu. Suaranya nggak kedengeran? Halo? Halo? Ini internet siapa yang keputus? Suara saya atau suara kalian? Termasuk-masuk. Suara saya ya? Iya kayaknya, Sir. Halo, udah jelas? Halo? Kedengeran suara saya? Halo? Jelas? Oke, coba diulang pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Sir, Amelia, Sir. Ya, silakan Amel diulang. Jadi gini kan, Sir, di dalam tulisan yang Sir bagikan ataupun jurnal yang Sir bagikan itu kan di dalamnya ada ada ngutip Orang lain ya. Lain gitu, Sir. Jadi cara nulisnya balik gimana, Sir, atau harus ditambahkan juga? Contohnya seperti kemarin, Sir, Highland by Asra gitu, Sir. Oke, maksudnya kalian mau ngutip yang ada di dalam kutip. Saya ngutip orang lain, terus kalian mau ngutip orang lain itu melalui saya gitu ya? Bukan, Sir. Jadi? Yang jurnal kemarin Sir bagi itu, nama penulisnya ada 3 atau 5, Sir. Itu terus? Mau kayak mana nulisnya namanya? Oke. Ya tulis semua. Jadi kalau ada ya gitu Amel? Bukan, Sir, kalau maksud Rizky beda lagi, Sir. Kalau punya saya beda lagi gitu, Sir. Kalau Amel yang mana? Amel dulu nih, Amel. Contohnya yang gini, Sir, ada dua nama kayaknya kalau nggak salah. Bentar ya, Sir. Contohnya gini, Sir, Highland 2006. Terus Sir itu nulisnya di dalam jurnal itu Sir ada nulis Highland 2006. Terus ada itunya, Sir, ada kata-katanya. Jadi kita harus nulis nama Sir lagi atau gimana, Sir? Itulah kamu berarti mau ngutip saya atau mau ngutip si Highland? Mau ngutip si Highland, Sir. Jadi kalau tahunnya kamu mau ngutip si Highland, jangan baca jurnal saya, tapi langsung kamu cari Highland-nya gitu. Misalnya saya ngutip Highland, berarti kamu mau ngutip Highland juga. Artinya kamu nggak boleh ngutip dari jurnal saya itu. Jadi perkataan Highland yang di dalam jurnal saya itu adalah hasil saya baca buku Highland.
ketika kamu juga mau ngutip Highland, kamu nggak boleh ngutip dari punya saya, tapi ngutip dari Highland-nya langsung gitu. Makanya saya bilang, ketika kalian ngutip jurnal, ngutip artikel, jangan ngutip kutipan yang sudah dikutip oleh si penulis. Gitu. Saya ngutip Highland, terus kamu mau ngutip Highland, saya dengan kamu itu posisinya sama. Kamu nggak boleh percaya dengan saya, tapi kamu harus langsung baca Highland-nya. Karena bisa jadi pemahaman kamu dan pemahaman saya terhadap yang saya baca di Highland bisa jadi beda. Atau bisa jadi saya salah. Jadi ketika saya ngutip Highland, ternyata saya salah. Makna yang dikutip Highland, yang dari Highland itu ternyata nggak, yang ketika saya kutip hilang gitu. Makanya ketika kalian ngutip kutipan yang ada di dalam tulisan seseorang, itu kalian harus cari referensi awalnya. Nggak boleh langsung dikutip, kecuali memang penulis awalnya itu nggak ada lagi bukunya. Misalnya udah zaman 1945 misalnya penulisannya. Kan itu nggak ada lagi. Itu boleh kita kutip dari orang. Itu boleh kita tulis seperti ini. Misalnya saya ngutip Highland. Ternyata Highland ini setelah kalian cari bukunya, nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi. Jadi kalian boleh tulis Highland. Kemudian tahun berapa Highland-nya? Yang saya baca kemarin 2006 Sir, yang ada di saya. 2006 kan, sedangkan saya nulis tahun berapa? Tahun 2020 Sir. Nah, berarti tahun Highland-nya nggak usah ditulis lagi. Misalnya misalnya Highland-nya ini udah nggak, kalian cari bukunya nggak nemu lagi. Tapi kalau masih bisa dicari bukunya, berarti kalian harus pilih bukunya. Gitu. Atau kalau cara yang kedua berarti titik-titik udah kalian tulis, kemudian Asra in Highland. Ini boleh tahun 2020 gini. Gitu. Jadi boleh ya, kalian boleh ngutip kutipan kutipan dalam kutipan kalau terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa, maka kalian harus, kan ketika misalnya saya nulis ngutip Highland, kan ada referensi itu di Highland-nya. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngutip dalam kutipan, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Jadi harus dihindari. Ada nih, ini pengalaman ya. Pengalaman kakak-kakak letting kalian ketika nulis skripsi. Dia nggak mau nih nyari buku Highland. Jadi langsung aja dikutipnya apa yang ada dalam jurnal. Itu kalau dengan saya nggak akan lulus-lulus tuh. Jadi kalian tetap harus baca dari buku awalnya. Kecuali memang bukunya itu nggak bisa ditemukan lagi. Karena udah tua kali gitu. Udah tahun berapa gitu. Tapi selama bukunya masih ditemukan, sumbernya masih ditemukan, kalian tidak boleh mengutip dalam kutipan. Itu namanya mengutip dalam kutipan. Jadi udah saya yang ngutip, kalian ngutip dari saya gitu. Itu nggak boleh. Kalian harus langsung ngutip ke sumber aslinya. Makanya itulah fungsinya referensi. Tuh, makanya ditaruhlah referensi supaya tujuannya itu. Oke, Amel terjawab ya? Sir, berarti contohnya kalau saya kan buat gini, Sir. Hutchinson and Waters as cited in Asra itu berarti salah ya, Sir? Awalnya ya, misalnya Highland. Terus tahunnya tahun siapa kamu buat? Kalau tahunnya tahun punya Sir. Oh, Highland 2020 gitu. Misalnya. Gini. Cited in Asra. Gini. Enggak, Sir. Kalau aku buatnya gini, Sir. Contohnya kayak Hutchinson and Water as cited in Asra 2020 gitu, Sir. Hutchinson and Waters. Gini, nggak ada tahunnya? Enggak, Sir. Ya salah lah. Oh, Jadi berarti kalau misalnya kamu mau nulis kayak gini, berarti kamu harus tulis tahun dua-duanya. Misalnya Highland 2006,
as cited in ASRA, bisa. Kalau kayak gini bisa gitu. Tapi ya seperti saya bilang tadi, seharusnya kalian nggak boleh nge-cite dari citation orang lain. Gitu. Kalian harus langsung nge-cite, harus quote, harus citasi dari sumber aslinya. Makanya kalian diharap untuk langsung, makanya lihat referensinya sehingga kalian bisa dapat sumbernya. Gitu ya. Apalagi misalnya citasinya itu tahunnya itu berketan, misalnya ini 2006 ke 2020 itu kan baru cuma 14 tahun ininya. Saya yakin Highland pun mungkin masih hidup gitu. Apalagi kalau misalnya saya gitu, saya kan bukan penulis terkenal ya, saya bukan penulis terkenal, tiba-tiba kalian citation dari saya gitu. Padahal si Highland ini masih hidup dan dia terkenal gitu. Bukunya masih beredar luas, itu malahan makin salah lagi. Gitu ya, Amel? Iya, Sir. Terima kasih, Sir. Oke. Tadi Rizky ya yang nanya, kalau misalnya penulisnya lebih dari satu orang, Sir, dikutip semua sampai 6. Jadi kalau penulisnya 6 itu harus kita kutip semua. Kalau lebih dari 6, udah 7, 8, 9 dan di atasnya baru misalnya kita pakai ASRA, ET.O. Ini arti kalau kita Indonesiakan menjadi ASRA, DKK. Jadi peraturan dalam IPA style nanti kita akan pelajari yang hari ini. Itu kalau penulisnya lebih dari 7 itu baru disingkat. Kalau penulisnya kurang dari 7, 6 berarti harus ditulis semua. Oke. Nah, itu berarti memang harus lebih dari 7 ya, Sar? Baru bisa Iya. Baru bisa dipakai at all. Kalau Indonesia kayaknya 3 ya. Kalau Indonesia kayaknya 3 itu mereka udah pakai DKK. Jadi beda-beda aturannya. Sir, Ya, Cut kalau kayaknya ngomong. Icut kemarin tulis semuanya Sar namanya. Habis itu yang bawah itu baru Astra, terus ET titik al gitu. Di bawah. Ya salah. Nanti kita lihat hari ini ada pengaturannya. Jadi nanti kalau misalnya di atas kita sudah kutip sekali, di bawahnya itu nanti kita boleh pakai at all. Nanti ada aturan. Oke, mana Rizky? Sir, kalau namanya 6 kayak mana tulisnya, Sir? Bisa kasih contoh, Sir? Kalau namanya apa? Kalau namanya ada 6, kayak mana tulisnya? Bisa kasih contoh? Ya tinggal tulis aja Asra. Nama belakangnya misalnya Safitri. Terus Hasibuan. Apalagi? Saputri misalnya. Rani. Ini nama belakang semua ya, Rani misalnya. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sabto misalnya. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Daen Sabto. Udah dalam kurung tahun berapa ditulisnya? 2020 udah sama kayak biasa gitu. Jadi diambil nama belakang semua penulisnya. Gitu. Berarti Sir, dia pakai N sama di nama terakhir nggak ada koma lagi ya? Nama terakhir nggak. Kan di sini nggak mungkin N koma gitu. Di sini ya gini. Atau kalau misalnya dia dalam kurung, berarti tinggal diubah. Kalau dalam kurung kita tidak pakai N ya, tapi pakai simbol. Koma 2020. Tergantung kalian taruhnya di dalam atau taruhnya di luar. Kalau dia di dalam, maka N-nya jadi simbol. Kalau dia di luar kurung, berarti dia pakai N. Ditulis lengkap. Gitu. Nanti akan kita bahas hari ini. Oke. Terus ketika kalian ngutip, itu juga tidak boleh ada yang nanya ya, Sir, itu harus dikutip satu jurnalnya, Sir. Kalau satu jurnalnya ya bukan kutipan namanya. Jadi yang nama kutipan itu kalian kutip bagian yang kalian ambil perlu gitu. Misalnya nih ya, saya nulis tentang ISP di Aceh. Kemudian karena jurnal yang saya suruh kutip sama kalian ini tentang
Aceh, maka saya ambil bagian yang saya perlu gitu. Apakah 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat gitu. Nih ya, misalnya saya udah nulis nih. Ini misalnya udah ada tulisan. Kemudian baru selanjutnya saya kutip. Yang pertama, yang ini, yang nulisnya siapa ya jurnalnya? Kayaknya saya, bukan saya ya. Yang penulis pertamanya Fatlia. Kemudian siapa penulis keduanya? Zulida ya. Zulida. Kemudian Asra. Kemudian siapa lagi? Iya, Sir. Bania ya. Rahmiati. Oh, Rahmiati dulu. Rahmiati And Bania. Bania, Sir. Bania state. Misalnya saya mau ngutip yang kutipan langsung ya. Kutipan langsung kurang dari 40 kata. Berarti karena kurang dari 40 kata, saya pakai di koma pembuka ya. Terus kemudian saya ambil tulisannya. Bentar. Saya ambil misalnya silabus. Nah ini misalnya berarti saya mau nyari nih misalnya saya tentang apa namanya pengertian silabus. Jadi kan di situ ada the syllabus is a document for guiding a learning material derived from the curriculum structure. Nah, ini langsung saya ambil dari jurnalnya dan itu nggak ada apa namanya nggak ada tahunnya belum ya. Oke, tahun berapa? 2020. Oke, state di 364. Nah, kalau mau tambah pakai page juga boleh ya, koma, page 364 misalnya. Boleh. Kalau misalnya mau lengkap. Oh ya, P.364. Oke, gitu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai tahun gitu. Pakai tahun, pakai halaman. Jadi gitu, silabus titik-titik dah. Karena ini berapa kata? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ini 1 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya, 14 kata. Berarti kurang dari 40. Kemudian kalau misalnya saya mau taruh ke dalam kurung, misalnya saya state di awal ya, misalnya. Versi keduanya misalnya gini. Syllabus is a document for guiding material and derived from curriculum. Terus saya mau taruh nama orang ini ke dalam kurung. Berarti jadinya seperti ini. Sebelum ini buka kurung. Kemudian structure buka kurung. Fatlia, Zulida, Asra, Rahmiati, N-nya saya ganti menjadi simbol. N, bannya, koma, tahun, koma, P364. Baru, apa namanya, koma penutup, kutipan penutup, dan titik. Gitu. Itu ya cara nulisnya. Oke, kemudian kalau kutipan 40 kata, lebih dari 40 kata, berarti harus dipisahkan dia menjadi satu paragraf tersendiri. Misalnya saya ambil contohnya, misalnya saya ambil di bagian mana ya? Ini misalnya ya. Nih, misalnya saya ambil bagian ini. Nah, ini kan lebih dari 40 nih. Nah, kalau misalnya statusnya seperti ini, dia harus dipisahkan ke dalam baris tersendiri. Jadi dia harus dimaju dari tulisan awalnya. Nih. Ya. Kalau dia kutipan langsung. Dah, nanti saya baru tulis lagi di sini. Begini, boleh. State by state. T2. Oke, terus ini dia sendiri.
Itu artinya dia kutipan langsung lebih dari 40 kata. Udah selesai tugasnya. Jadi semudah itu, tuliskan kutipan langsung kurang dari 40 kata, dan B lebih dari 40, kurang dari, ini baru 2 ya, yang A dan yang B. Yang ketiga, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsungnya tinggal diubah, misalnya setelah misalnya saya baca, syllabus is document for guiding learning material derived from curriculum structure. Kalau misalnya kutipan tidak langsungnya, jadi misalnya ini tinggal diubah. Kemudian state that syllabus is The teacher have material. Kira-kira apa nih? Document for guiding learning material derived from curriculum structure. Apa nih? Guiding document. Guiding document. Misalnya ya, used by teacher. Guiding document used by teacher in creating learning material. Kemudian a guiding document used by teacher in creating learning material. Kemudian titik ya, boleh ya, titik. Kemudian saya sambung, it is apa ya, it based on curriculum. Titik. Jadi boleh ya, ketika kalian paraphrase, ketika kalian membuat kutipan tidak langsung, itu boleh aja satu kalimat yang kalian kutip, tapi akhirnya nanti menjadi 2 kalimat yang masih terkait dengan kutipan itu. Jadi boleh state that syllabus is a guiding document used by teacher in creating learning material, titik, kemudian is based on curriculum. Atau kalau misalnya kalian nggak mau ini dipisah jadi 2 kalimat, boleh and it is based on curriculum. Udah selesai gitu. Udah selesai tugas yang pertama. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang tugas kedua apa kemarin? Kutipan yang bahasa Tidak Indonesia. langsung. Tidak langsung yang berbahasa Indonesia. Itu makin mudah lagi sebenarnya. Tulislah kutipan tidak langsung dari artikel jurnal berikut. Yang bahasa Indonesia ya. Misalnya saya ambil, kalau ini kalian Google Translate terus kemudian kalian perbaiki kata-katanya, itu udah bisa gitu. Oke, saya ambil yang ini. Kok belum bisa di copy ya? Copy. Oke, udah kelihatan ya. Kemampuan menulis, terutama menulis proposal skripsi, merupakan keterampilan wajib yang dikuasai oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Dah, ini ditulis oleh Asra, kemudian Rahmiati, N Fadlia 2021 ya. Oke. Nah, kalau ini kasusnya seperti ini, kalian tinggal ambil ini, buka Google Translate. Tapi saya nggak nyaranin kalian pakai Google Translate ya. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, pakai Google Translate, biar kalian mudah. Tinggal di translate. Dibawa ke tempat yang mau kalian kutip, taruh, udah tinggal tambahkan. Misalnya saya mau kutipannya di awal berarti Asra Rahmiati N Fadlia 2021 state, atau dari tadi state ya, yang lainnya Arif,
define misalnya. Bukan define apa namanya? Define juga bisa sih sebenarnya, tapi di sini nggak cocoknya. Cocoknya state sih, state ya. Oke, state that. Oke, writing skill, kemampuan menulis, especially writing proposal. Writing skill, tinggal perbaiki grammarnya aja ya, writing skill, especially, atau ini mau saya rubah menjadi particularly writing a proposal, a research, saya perbaiki ya biar maknanya menjadi bagus. A research proposal is a skill that must be mastered by student. Terus saya tambah lagi in order to graduate from university. Udah selesai gitu. Jadi ini kalau sumbernya bahasa Indonesia itu paling mudah kalian melakukan paraphrase karena kan dia nggak ada bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris yang kalian translate itu sudah paraphrase. Gitu. Jadi dia otomatis paraphrase. Walaupun secara makna mungkin akan tetap sama seperti ini gitu. Tapi tetap ini akan jadi paraphrase. Karena saya yakin ketika orang lain nulis, kalian yang translate itu pasti akan beda cara translate. Yang penting jangan ngikutin persis seperti Google Translate, karena itu pasti akan salah. Grammarnya mungkin salah, S-nya yang salah, atau kata pemilihan katanya tidak jelas atau apa. Jadi jadinya writing skill, particularly writing a research proposal, is a skill that must be mastered by student in order to graduate from university. Oke, udah selesai tugasnya. Jadi cuman segitu ya tugasnya. Kalian nggak perlu baca satu artikelnya gitu. Jadi kalian fokus saja ke kira-kira saya mau yang ini. Yang penting jangan yang sudah yang saya kutip di dalam tulisan itu kalian kutip lagi. Oke, sampai di situ jelas? Ada pertanyaan lagi silakan. Sir, ya. Mutia mau nanya, Sir. Mutia mau Silakan. tanya soal kutipan tidak langsung yang paraphrase. Itu misalkan kita ambil satu kutipan sekitar satu kalimat gitu kan. Nah, itu boleh, itu pakai bahasa kita sendiri kan, Sir. Misalkan nggak semua tuh persis sama kayak yang kutipan aslinya, tapi maksud dan tujuan kita tuh sama kayak gitu. Iya, betul gitu. Itu paraphrase namanya, kutipan tidak langsung. Jadi habis itu kita tambahin opini kita tentang satu kalimat di awal itu, jadi kayak supporting sentence dari itunya itu nggak apa-apa, Sir? Ya nggak apa-apa, tapi harus titik ya. Maksudnya habis kamu tulis, kemudian titik, itu habis itu kamu memang harus tambah tulisan kita sendiri kan, karena nanti kan dia harus dalam bentuk paragraf. Gitu. Iya. Berarti kalau kita tulis sumbernya, habis kutipan langsung yang sebenarnya, kita tulis sumbernya, baru kita tambahin opini kita dulu, atau nyatu sama opini kita di akhir baru tulis sumbernya? Harus ditulis sumbernya, jadi nggak boleh udah kita nulis pendapat orang lain, kita campur dengan tulisan kita, habis itu baru kita itu nggak boleh. Jadi harus kita pisahkan dengan titik, sehingga ketika kita baca tulisan orang, kita tahu ini bagian yang dia kutip, ini bagian yang dia yang memang itu pernyataan dia, itu memang pendapat dia. Oke, coba kita lihat ya. Misalnya kalau kalian lihat di dalam modul 3 yang di bagian contoh itu, bagian contoh bagian contoh esai ya. Nah, itu kita harus bisa mengenali yang mana tulisan siapa tuh penulisnya? Si Hera ya. Yang mana tulisan si Hera, pernyataan si Hera, dan mana yang dia kutip. Nah, yuk coba kita lihat. Ini misalnya yang pertama, yang paragraf pertama nggak ada ya. Paragraf kedua misalnya. Nah, the first reason why people should use sunscreen on a regular basis is to protect our skin from excessive UV exposure. Itu berarti pernyataan dia kan.
sunscreen contain 2 UV filter, namely zinc oxide and titanium oxide. Titik. Berarti dari sunscreen sampai oxide ini itu adalah pernyataan si Lata. Kenapa dia harus dikutip? Karena kan kalau kita orang biasa, kita nggak tahu isi sunscreen itu apa gitu. Kalaupun kita baca di produknya, itu kan artinya kita juga bukan pendapat kita, tapi pendapat dari si yang membuat produk gitu. Makanya dia nyari ahlinya yang bilang sunscreen itu contain 2 UV filter, itu adalah si Lata. Makanya ditaruhlah si pendapat. Terus titik, zinc oxide and titanium are able to provide protein against the entire UV spectrum. Ini juga masih pernyataan orang lain. Jadi dia perkuat pernyataan si Lata dengan pernyataan si Sulistiani. Setelah itu sampai akhir itu berarti pernyataan dia sendiri gitu. Karena nggak ada lagi kutipan. Gitu. Jadi kutipan itu dia ya biasanya itu dia kalau kutipan tidak langsung dia akan berada dalam satu kalimat. Titik. Setelah titik maka kita sebagai pembaca menganggap bahwasannya itu adalah tulisan dia sendiri. Gitu. Itu adalah pemahaman dia sendiri. Jadi nggak boleh tulis terus kita taruh di bawah misalnya di ujung ini. Gitu. Itu artinya yang memang pernyataan dia pernyataan kutipan hanya yang bagian akhir gitu. Gitu ya. Berarti pernyataannya hanya bagian akhir. Iya, Sir. Oke, paham. Gitu. Thank you, Sir. Ya, yang lain ada silakan. Sir, Ya, Sir kemarin bilang dan buat biasanya titik selalu di luar quotation mark kan? ya. Tapi kebanyakan contoh sama Mbah Google ini bilangnya titik selalu di dalam quotation mark. Jadi mana nih yang harus saya ikutin, Sir? Google Gramarnya bilang gitu. ya. Coba kita cek dulu. Quotation. Kamu lihat versi Indonesia atau lihat versi Inggris? Versi Inggris, Sir, American English. Oke, quotation mark kita cek aja ya, biar jelas. Quotation mark in EPA. Oke, ntar kita lihat yang sama. Quotation mark in using quotation mark in EPA style. EPA style. Ini ya, kita lihat apakah ada contohnya di sini. EPA style, sudah kelihatan? Oke, ini ya. Oke, ini kalau ini sumbernya script ya. Coba kita cari sumber yang lain. Sumber yang langsung EPA-nya ada nggak? Ntar EPA style, oke ini dia. Nah ini ya, coba lihat ini situsnya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah kan tadi itu dari scribe. Nah kalau misalnya kalian di scribe-nya misalnya di sumber lain kita ragu, maka kalian harus cari yang memang EPA style-nya. Karena kan yang membuat aturan ini EPA style-nya kan. Jadi kita pastikan itu ke EPA style-nya. Lihat situsnya. Ini EPA style, kemudian titik IP, EPA, kemudian titik ORG. Berarti ini sumber aslinya. Jadi kalau misalnya ragu, kalian tuh langsung lihat ke sini. Oke, kita lihat kira-kira ada contohnya nggak? Masalah titik ya. Titik. When not this quotation mark. Oke, ini ya, berarti ini lain lagi ya. Berarti secara EPA, quotation mark-nya itu bukan setelah titik atau sebelum titik, tapi pas di di pernyataan yang dikutip ini ya. Item. Kemudian to identify the anchor of scale. Oke, ya ini ya. Ini RC berarti quotation mark penutupnya itu sebelum buka kurungnya, sebelum sumbernya. Gitu. Memang di tulisannya ya. Kemudian dan ininya berarti lihat juga ya, huruf pertamanya tetap huruf kecil. Tidak menggunakan huruf besar. Gitu. Oke, berarti yang saya tulis mungkin salah nanti makanya nanti ketika misalnya
kalian ragu atau ada kok sini beda di sana beda, kalian lihat lagi ke sumber aslinya. Makanya tadi itu saya bilang jangan mengutip dari kutipan yang saya buat. Ini ya salah satu contoh. Rizky, bagus pertanyaannya. Kan kalau misalnya kalian ikutin apa yang saya tulis, maka nanti kalian akan salah. Makanya ketika kalian ngutip, lihat langsung ke sumber aslinya. Gitu. Itu tadi sebenarnya fungsi kenapa kita harus ngutip dari sumber aslinya. Dan bisa jadi sumber aslinya juga mengalami revisi. Ini kan IPS style udah yang ke-7 ya, yang sekarang yang terbaru itu yang ke-7. Kalau yang saya kutip itu kalau nggak salah yang ke-6. Jadi edisi ke-6, sedangkan ini udah edisi ke-7. Jadi kemungkinan besar salahnya di situ. Karena yang kemarin 6, udah edisi ke-6, yang aslinya sekarang itu mereka sudah pakai edisi ke-7. Gitu. Oke, dan di sana saya juga taruh sumbernya sebenarnya. Jadi kalian bisa langsung lihat ke sumber aslinya kalau ada yang bingung. Oke, udah ya Rizky terjawab ya. Yang lain juga ya. Oke, ada lagi? Silakan. Sebelum kita lanjut. Oke, saya anggap tidak ada ya. Kita lanjut ke cara hari ini kita akan fokus ke EPA style, tapi cara nulis referensi. Walaupun kita tetap akan bahas yang quotation. Oke, ini ada sebuah kutipan dari Prof. Alfonso Karamazza. Oke, jadi dia menyatakan bahwasanya idea is free. It's what you do with them that count. Jadi ide itu bebas. Semua ide itu nggak ada pemiliknya. Nggak ada orang yang bisa bilang ide itu punya dia. Tapi ketika seseorang itu idenya sudah dia tulis, dan kita mau ngambil yang sudah dia tulis, maka kita harus melakukan pengambilan itu dengan benar. Kita harus melakukan pengutipan itu dengan benar. Jadi dia bilang, it's what you do is with them is count. Jadi apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita melakukannya, itu yang dihitung, itu yang menjadi masalah, itu yang jadi penilaian. Gitu ya. Oke, kemudian kita lihat referencing guide itu bukan hanya EPA style, tapi banyak yang lain. Misalnya untuk dalam bidang medical ada American Medical Association atau MEA. Kemudian American Political Science Association, American Psychological Association, EPA. Ini ya. Ini ya yang paling umum. Psychological Association. Ini yang paling umum. American Psychological Association. Kemudian ada American Sociological, ada Chicago Manual of Style, Cite Them Right. Itu suara siapa yang keluar? Periksa mic-nya. Cite Them Right. Harvard Reference Format. Oke. Banyak ya, banyak sampai ada natural nature style dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum yang digunakan oleh bidang pendidikan itu adalah EPA style, American Psychological Association. Makanya kita nulis harus EPA style. Walaupun nanti kalau misalnya kalian nulis jurnal, dimasukin artikel kalian ke jurnal, itu ada juga jurnal yang pakai MEA. MEA berarti yang mana ya? MLA ini dia, Modern Language Association. Ada juga yang pakai MEA. Tapi secara umum untuk pendidikan itu kita pakainya EPA. Termasuk linguistik itu pakai EPA. Oke, kita lanjut. EPA itu biasanya dipakai oleh social science, education, linguistik. Oke, kemudian EPA sendiri itu ada dua. Ada in-text citation, quotation yang sudah kita pelajari kemarin, itu namanya in-text citation karena dia dalam teks. Kemudian ada bagian terakhirnya list of references. Dan dua ini itu nggak bisa dipisahkan. Dia bagai bagai koin ya, bagai mata uang koin. Kalau kalian udah pakai citation, maka harus ada list of reference. Kalau ada list of reference, berarti ada quotation yang harus kalian quote di atas.
Gitu. Jadi kalau ada di atas nama harus ada referensi. Nah, dan kebanyakan ketika nulis skripsi itu nulisnya di copy paste yang entah dari mana, tiba-tiba di bawahnya referensinya entah siapa pula yang ditaruh. Nah, jadi harus hati-hati ya. Gitu. Jadi yang ada nama di atas harus ada di bawah, jangan di atas lain di bawah lain. Gitu. Tipnya, makanya ketika kalian quote seseorang, ingat langsung tulis referensinya supaya nggak ketinggalan. Gitu. Supaya nanti nggak lupa. Oke, kita lihat. In-text citation, disebut juga dengan quotation, help to find complete, help fungsinya untuk help to find complete information of citation. Jadi fungsi nama belakang dan tahun itu untuk menemukan complete information-nya di dalam referensinya. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk menggunakan text citation, the author, date, kemudian method ya, the author, date, method. Jadi author last name and the year of publication. Contohnya ini, misalnya the full name Andi Ramadan Kauluti. Kemudian and the year of publication 2015. Berarti ketika kita kutip kita hanya nulis Kauluti 2015 dalam kurung atau dalam kurung Kauluti, 2015 gitu. Kemudian yang kedua, using indirect quotation only refers to the author name and year of publication. Kauluti 2015, Kauluti 2015 sama ya dengan di atas. But it is recommended by EPA to provide 5 page number. Jadi kalau nggak pakai page number boleh. Itu hanya rekomendasi. Direkomendasikan untuk menggunakan halaman. Misalnya Kauluti 2015, page 9. Atau kalau dalam kurung tadi, Kauluti 2015, P.9. Itu kurung. Oke. Kemudian aturan yang ketiga, all references source cited in the text must appear in the bibliography or references. Jadi semua yang kalian kutip di dalam teks di atas itu harus kalian taruh di dalam bagian referensinya. Oke, harus kalian tulis referensinya. Kemudian the first word of proper noun, nama orang, nama tempat, nama objek, including the author name and initial is always capital. Oke ya. Jadi kalau misalnya nanti ketika kalian tulis referensi, ada nama bahasa atau proper noun, nanti harus ditulis huruf kapital. Kemudian aturan yang kelima, all word in title book, documentation, album, movies are written using capital and italic except for article, preposition, and conjunction. Misalnya gini ya, misalnya ini ngutip, misalnya there are many book written by Katie Holmes, kemudian including educational research for beginner. Jadi kalau di dalam teks dia harus huruf kapital. Misalnya ini education, E-nya besar, research-nya besar, beginner-nya besar. That are the most popular book. The book become bestseller in 2020. Ini. Jadi judul buku, judul artikel itu harus di garis miring dan huruf besar. Kalau kalian kutip di dalam teks. Oke. Aturan yang keenam, all word in the title of article are written using quotation mark. Kalau misalnya artikel ya, kalau yang di atas tadi apa? Yang di garis miring, buku, documentation, album, movies ya. Kalau yang artikel dia menggunakan quotation mark. Misalnya artikelnya dari proceeding. Tahu ya beda artikel dengan buku ya. Jadi kalau artikel itu kan yang di jurnal yang kemarin saya suruh baca, yang dari artikel itu harus dipakai quotation mark. Kalau dia yang sudah terbit, misalnya buku, kemudian movie, film, itu di garis miring. Oke. The researcher was conducted. Ini contohnya, the research was conducted by Surya Asra.
entitled Using L1 Retelling Strategy to Improve Student Comprehension. Quotation mark titik. It was presented in International Conference in Semarang. Ini ditambah kalimat contoh. Kemudian peraturan ke-7, direct quotation lebih, ini udah ya, sudah saya sampaikan. Jika kurang dari 40 kata, pakai quotation mark. Kalau lebih dari 40 kata, dia tidak pakai quotation mark, kemudian harus ditulis dalam paragraf. Oke. Ini contoh, beberapa contoh. With signal phrase. Misalnya, Charut 96 state that a traumatic response frequently entitled delay. Ini ya, berarti yang di quote itu hanya yang dalam quotation. Ini ya. Nih. Jadi phrase yang memang betul-betul dikutip secara langsungnya ini. Sedangkan yang atas itu adalah di paraphrase. Delay, uncontrolled, repetitive, occurrence of hallucination and other disruptive phenomena. Kemudian halamannya boleh taruh di dalam sini, boleh juga taruh di akhir. Tapi kalau misalnya memang di awal seperti ini, maka page-nya itu taruh aja di akhir. Oh ya, ini ya yang ditanya Rizky. Quotation mark-nya di sini baru halaman gitu. Titik, baru titik. Kemudian without a signal phrase. A traumatic response frequently entitled a delay, uncontrolled repetitive occurrence of hallucination and other disruptive phenomena. Tutup quotation mark-nya, kemudian baru ditaruh seperti ini. Jadi kalau di awal page-nya di akhir, kalau namanya di akhir berarti semuanya di dalam satu kurung. Oke, kita coba lihat yang lain. Nah, ini Smith explain that sibutramine suppressed by blocking the reuptake. Ini paraphrase ya. If the neurotransmitter serotonin and norepinephrine in the brain. Jadi nggak ada quotation mark-nya. Nama, tahun, kemudian page-nya di akhir. Atau seperti ini, dia tulis dulu apa yang dia kutip, apa yang dia paraphrase, kemudian Smith, tahun, page. Oke, kita lanjut. Nah, juga boleh, ini banyak ya, banyak contoh-contohnya. Kemudian, when citing a word with two author, use N in between author name in signal phrase, but use symbol N. Jadi pakai simbol ya, pakai simbol N between the name in parenthesis. Jadi ini yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya kalian tulis dalam teks, pakai yang gaya pertama, namanya masuk ke dalam paragraf, maka tahun maka pakai N. Ini ya, pakai N. Nih. Tapi kalau misalnya kalian taruh di akhir, maka pakainya simbol seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian when citing a word with 3 to 5 author, identify all the author in the signal phrase. Nah, jadi kalau misalnya 3 ke 6 ya, 3 ke 5 ya, berarti 3 sampai 5 berarti harus dituliskan semuanya. Oke, dituliskan semuanya ya. 3 atau 5. 3 atau 5 itu harus dituliskan semuanya. Sampai 3, 4, 5. Itu tulis semua. Ini misalnya contohnya 3. Harclaw, Siegel, and Lucy, tahunnya 1999. Kemudian jika kalian mengulang yang sama lagi, kutipannya dari orang yang sama, maka tinggal ditulis Harclaw et al. Ya, misalnya dalam teks yang di paragraf pertama kalian udah ngutip si Harclaw, Siegel, and Lucy. Kemudian di paragraf ketiga kalian ngutip dia lagi, maka nggak perlu ditulis Harclaw, Siegel, and Lucy, tapi cukup hanya Harclaw et al. Gitu. Oke ya, et al-nya nggak pakai titik ternyata, ETAL titik, koma, tahun. Gitu. Jadi ET-nya ternyata nggak ada titiknya. Harclaw, ETAL, titik, koma untuk taruh tahunnya. Oke,
kita lanjut. Kemudian, when citing a work with 6 or more author, berarti 6 ya, tadi saya salah sampaikan, berarti sampai 5 ditulis. Kemudian jika dia sudah 6 atau lebih, berarti 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, maka langsung pakai et al. Smith et al. Maintain that. Atau Smith et al. titik koma 2006. Berarti 6 ya. Jadi kalau sudah 6, itu harus pakai et al. Di bawah 6, 5 nggak pakai et al. Kemudian, when citing an organization, mention the organization at the first time when you cited the source in the signal phrase or parenthetical citation. Nah, contohnya nih, the data collected by the Food and Drug Administration confirm that. Oke, atau seperti ini, Food and Drug Administration dalam kurung FDA confirm, gitu ya. Jadi boleh langsung tulis semua nama atau boleh juga tulis nama dan singkatannya. Boleh tanpa singkatan, boleh pakai singkatan. Oke, nah ini contoh lagi. Misalnya satu penulis ya, Asra 2019 page 10 state gitu. Kalian sudah baca modelnya? Kalian modul di Sepada tuh kalian baca nggak sih? Baca, Sir. Baca ya. Seharusnya kalau misalnya kalian udah baca, ya udah ada. Ini kan sudah ada di modul saya taruh. Jadi sudah jelas sebenarnya gitu. Jadi jelas nih, one author, two author. Kalau two author Asra and Yakub. Kemudian kalau dalam kurung Asra pakai simbol N, Yakub. Kemudian 3 to 5. Asra Yakub, Kauluti, Husna, and Devira. 1, 2, 3, 4, 5. Asra Yakub Kauluti, ini 3, ini 5. Kemudian for next citation langsung Asra et al. 6 or more author langsung Asra et al. Atau Asra et al. Rizky udah baca ini? Yang tadi nanya siapa ya? Baca ya, sebenarnya di model itu sudah lengkap semua gitu. Oke, kalau misalnya organization, nah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung tulis lengkap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung Kemdikbud, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurung Kemdikbud. Boleh pakai singkatan, boleh nggak pakai singkatan. Kemudian untuk next citation-nya hanya tulis singkatannya Kemdikbud boleh. Itu. Kemudian two or more source for one citation. Nah, misalnya dalam satu citation itu ternyata ada 2 orang yang mengungkapkan hal yang sama, maka saya tulis Asra, 2020, titik, Bani 2018. Gitu. Jadi boleh ya, boleh satu kutipan itu ditulis oleh banyak orang, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kemudian if or more author with the same last name, for example, the author name are Andi Situmorang and Denny Situmorang. Jadi ada 2 ya, ada Situmorang. Kalau kita kutip kan nggak jelas nih Situmorang yang mana. Maka kita boleh tambah nama awalnya. Andi disingkat menjadi A titik Situmorang 2020, sedangkan Denny Situmorang D titik Situmorang 2018. Jadi boleh kita kutip 2. Kemudian two more source with one author in the same year. Jadi kalau misalnya seorang penulis itu nulis 2 sumber yang kita kutip tahunnya sama, maka yang lebih duluan terbit itu kita tulis dengan 2020A, yang terbit setelahnya 2020B. Jadi boleh tambahkan A dan B. Kemudian citation from indirect source. Nah, ini yang tadi ya. Misalnya kutipan dalam kutipan. Asra state that, apa gitu yang di state-nya. Tulis apa yang dia sampaikan. Kemudian ternyata itu bukan kutipan dari Asra, tapi Asra ngutip lagi dari si Smith. Jadi boleh tulis as cite in Smith 2011. Oke, atau seperti ini, Asra as cite in Smith, yang tadi ditanyain teman kalian. Jadi pakai tahunnya si Smith ya. Pakai tahun si Smith. Berarti atau Asranya mau ditambah tahun juga boleh. Kayak yang tadi saya buat. Misalnya dia ngutip, Asra ini ngutip terbitnya 2020, berarti boleh tambah di sini 2020 gitu. Cite in Smith, Smith-nya nulis 2011 boleh. Tapi kalau nggak pakai juga boleh. Pakai tahun Smith-nya aja.
Ini kutipan dalam kutipan namanya. Oke, kemudian habis. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke nulis referensi. Ini aturan-aturannya dan ini semua ada di modul kita. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Sir, silakan. izin konfirmasi. Ya. Untuk citation ini pakai apa yang style ke edisi berapa ya, Sir? 6. Sekarang yang terbaru yang ke-7. Kalau yang sumber ini itu kayaknya yang ke-6. Oh. Yang citation 6. Jadi Baik, kalian boleh refer ke 6, boleh juga pakai yang 7. Biasanya dia nggak, kalau cuman beda satu edisi itu dia nggak jauh gitu. Nggak akan terlalu beda. Dan nggak disalahkan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang udah ada 7, kalian ngutipnya ke yang 1 atau ke yang 3, itu nggak bisa lagi gitu. Itu karena rentangnya kan terlalu jauh. Kalau yang 6, 7 itu masih bisa dipakai. Oke. Yang lain ada, silakan. Oke, dan kalian nggak harus menghafal ini ya. Kalian nggak harus menghafal ini. Tapi ya kalian kalau ketika nulis, yang penting aware kalau ini cara nulis ini itu ada aturannya loh. Tinggal cek di buku gitu, lihat di IPS Style atau lihat di Google sehingga kalian tahu oh aturan yang ini seperti ini ketika nulis nggak salah. Jadi nggak perlu dihafal. Misalnya 2 penulis gimana gitu. Tapi walaupun nanti lama-lama kalian akan terbiasa sendiri kalau sudah banyak nulis gitu. Dan saya pun kadang-kadang ketika nulis lupa. Makanya akhirnya saya harus ngecek lagi, harus lihat lagi kalau misalnya dari video gimana, kalau dari apa gimana. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Setelah ada citation di dalam teks, kita harus menulis referensi. Apa fungsi referensi? Fungsinya direct the reader to find complete information. Jadi kenapa harus ada referensi? Tujuannya supaya pembaca tidak mengutip dari orang yang ngutip dari penulis yang mengutip. Seperti tadi contohnya, saya ngutip Highland, maka kalian jangan ngutip saya lagi, tapi langsung ngutip di Highland. Kalau mau nulis tentang Highland-nya. Yang boleh kalian kutip adalah apa yang tidak saya kutip. Gitu. Oke. Biasanya ada in the end of page or in the end of page of paper book. Jadi biasanya list referensi ini diletakkan di bagian akhir buku atau akhir artikel. Oke, aturan-aturannya yang pertama, all citation cite in the writing or paper must be included in list of reference. Jadi harus apa yang kalian kutip di atas harus ada di bawah. Harus ada di referensinya. Using capital only on the first letter. Ini yang sering salah ya. Yang sering salah kali karena biasanya dia ngikut format Indonesia. Kalau Indonesia, semua judul ini dia pakai huruf besar. Misalnya educational research R-nya besar, tapi dalam IPS Style itu hanya huruf pertama. Atau the first word after colon or dash in title. And proper noun of the title. Misalnya nama bahasa itu boleh pakai huruf besar. Contohnya ini Asra, S titik tahun 2000 dalam kurung ya 2019 titik educational research for beginner. Ini judul buku, karena dia judul buku maka harus dikasih garis miring, tetapi yang huruf besar hanya di awalnya. Yang lainnya huruf kecil. Jakarta Gramedia. Jakarta itu nama kota ya, nama kota terbitnya, jangan nama negara nanti kalian tulis, tapi nama kota, kemudian penerbitnya siapa. Oke, contoh lain. Pundra, G, 2009, toward effective poster presentation, titik 2, an annotated bibliography of popular people. Maka yang besar itu hanya huruf A-nya, sama huruf T. Gitu. Kalau misalnya ini mau saya tambah ya, an English, maka E-nya. Karena bahasa Inggris itu masuk dalam proper noun, maka E-nya ini juga huruf besar. Gitu. Karena dia nama bahasa.
Oke. Yogyakarta Rineka Cipta. Kemudian aturan ketiga, indent the second row with setengah inch ya. Ini ya maksudnya ya. Jadi antara baris pertama dengan baris kedua itu di indent. Masuk dia. Yang baris keduanya itu masuk ke dalam setengah inch. Kemudian list of reference must be arranged in alphabetical order. Jadi harus alfabet ya. A, Asra, F, J, H, I, J, J, K, L, M, N sampai Z. Harus diatur sesuai alfabet. Kalau misalnya ada Adi, berarti Adi di atas baru Asra. Kita lihat sama-sama A, tapi A-nya si Adi lebih duluan huruf keduanya. Ini Adi, ini AS, AD, AS. Berarti Adi di atas gitu. Gitu ya, misalnya Adi S misalnya boleh lah ya. Adi S kita 2020 dia nulis tentang kampus mengajar misalnya. Kampus mengajar titik di bukunya diterbitkan di Jakarta atau di Bandung boleh. Terbitkan di Bandung oleh ABC Printing misalnya. Berarti Adinya yang paling atas, baru Asra. Jadi sesuai alfabet. Oke, kemudian general structure of list of references, last name, nama akhir ya. Kemudian with initial S misalnya, ini huruf pertamanya disingkat, year of publication, title, city, kemudian name of publisher. Itu aturan umumnya. Walaupun nanti untuk misalnya artikel, jurnal, lain lagi, kita lihat di bawah ada aturan. Oke, ini aturannya panjang sekali. Sudah ada di modul juga, saya lampirkan. Misalnya, buku yang di printed book. Nah, berarti kalau printed book, ya biasa aja. Kalau one author, two author, 3, 7 author. Ini ya, 3 sampai 7. Ini beda lagi ya aturannya. Kalau referensi, kalau penulisnya itu 3 sampai 7 itu harus kalian tulis di dalam referensi. Walaupun di atas tadi dia pakai at all misalnya. Tapi di bawahnya di referensinya harus ditulis lengkap. 3 sampai 7. Kemudian 8 sampai seterusnya baru dibuat titik-titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Sampai 6 itu ditulis. Kemudian titik-titik 3 kali. Kemudian N, komar, AM. Ini ya, write 6 author, put 3 point, and write the last author. Jadi kalau misalnya penulisnya ada 10, hanya sampai 6 yang kalian tulis, kemudian titik-titik langsung penulis ke 10-nya. Gitu. Itu kalau printed book. Kalau organization, nanti coba baca sendiri ya, karena ini banyak. Book dengan editor, berarti langsung ditambah editornya. T.M. Yakob. Berarti ini nama lengkapnya misalnya Teguh Muhammad Yakob. Gitu. Penulisnya si Asra, Surya Asra misalnya. Asra, S 2006 teaching listening titik. Ternyata ada editornya Teguh Muhammad Yakob. Teguh sama Muhammadnya disingkat, hanya nama belakangnya ditulis dalam kurung editor, tapi disingkat juga ED Bandung Gramedia. Kemudian translation book, ini juga harus ditulis translate-nya siapa, translatornya siapa. Oke, kemudian kita lanjut book with edition, nanti lihat sendiri. Kemudian article or chapter in book with editor. Kemudian book with volume. Tinggal ditambah aja ya, volume 1, nanti dilihat. Kemudian thesis dissertation. Ini caranya. Linguistic differences between male and female student in academic writing, dalam kurung tesis. Oke, master tesis. Ini tesis berarti S1 ya. Tesis ini berarti dia skripsi, master tesis berarti untuk S2,
doctoral dissertation untuk yang S3. Jadi cara ngutipnya seperti ini. Retrieve sumbernya, harus ada sumbernya ya. Dari apa? Dari pustaka mana? Kalau yang online ya, online. Kalau yang offline-nya berarti seperti ini. Harus jelas nomornya. Mail master thesis with thesis level place retrieve from. Ini ya, master thesis retrieve from Universitas Indonesia Library. Nomornya nomor berapa? AT spasi 091. Kalau itu dia cetak, berarti kalian harus langsung ke pustakanya. Tapi kalau misalnya kalian ngambilnya online, ikut yang di atas. C, artikel from jurnal. Nah, ini yang kemarin sering kita nulis pakai artikel, disarankan artikel dari jurnal. Nah, misalnya ini ya, Yakut, M, N Asra, S 2019. Judul itu tidak digaris miring. Ini ya, jangan salah nanti ya. Judul yang digaris miring itu, yang dimiringkan, bukan digaris miring ya. Judul yang dimiringkan itu hanya judul buku. Sedangkan judul artikel itu dia tidak digaris miring. Yang dimiringkan adalah nama jurnalnya. Coba lihat ini. Judulnya Analysis of Spelling Error in Dissertation based on General Guideline for Indonesia Spelling, PUB. Titik. International Journal for Educational and Vocational Studies. Jadi yang dimiring hanya judul jurnalnya. Hanya judul jurnalnya, hanya nama jurnalnya. Sedangkan judul jurnalnya tidak di judul artikelnya tidak digaris miring. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya kalian ngutip dari newspaper, nama newspapernya yang dimiringkan, nama korannya yang dimiringkan. Patologi birokrasi dalam pendidikan tinggi, Serambi Indonesia. Serambi Indonesianya hanya yang dimiringkan. Oke. Electronic article with DOI. DOI, Digital Object Identifier. DOI ya, DOI. Oke. Kalau misalnya nggak ada DOI-nya, lampirkan linknya. Misalnya ini, Asra 2019, 10 tips untuk menjadi penerjemah. Kritik konstruktif. Ini nama artikelnya. Retrieve on July 14, 2020 from apa situsnya. Gitu ya. Boleh juga langsung gini ya. Misalnya kalian nggak mau taruh tanggal kalian akses, boleh. Retrieve from langsung. Ini gini misalnya. Retrieve from apa gitu. Tapi kalau mau taruh tanggal kalian akses juga lebih bagus. Oke, kemudian artikel dengan doi. Jadi kalau ada doinya, langsung taruh doinya. Analysis Error International Journal for Educational and Vocational School. Nomor 1, volume 5. Ya, ini artinya ya. 1, kemudian dalam kurung 5, volume 1, nomor 5. Halaman 455 sampai 460. Jadi taruh halamannya, kemudian taruh alamat doi-nya. Doi ORG. Atau kalau misalnya malas pakai alamat doi-nya, pakai nomor doi-nya. Doi berapa doi-nya? Doi .2. Biasanya dia langsung ada di jurnalnya. Oke, kemudian electronic book. Kalau electronic book sama dengan printed book sebenarnya cara nulisnya. Judul, nama kota, Jakarta, kemudian hanya lampirkan sumbernya. Linknya. Kalian download dari mana. Kemudian audio visual. Misalnya film atau video. Razak and direktornya ya. Kalau Indonesia apa? Direktor itu. Sutradara ya. Sutradaranya. Kalau misalnya film Indonesia. Kalau ini film Boboiboy misalnya. Direkturnya ternyata Razak and direktur 2006. Boboiboy the movie dalam kurung film, kemudian atau video ya, kalau ini karena ini film, Animosta Studios, penerbitnya Animosta Studios. Oke, kalau TV series, misalnya Lore C. Freddy and Lore C. Freddy B. and Aronson L. and Molaru S. Eksekutif produsernya yang ditaruh. Tahun berapa? 2007 sampai 2019.
karena series itu dia panjang ya. Ada yang dari tahun 2007 sampai 2019 masih. Kemudian The Big Bang Theory, TV series. Produksi CBS. Ada yang pernah nonton Big Bang Theory? No. Tapi Kalian? pengen sih. Nonton aja karena bahasanya itu sangat akademis. Jadi keren ceritanya, agak lucu-lucu. Sir, kalau mau nonton TV series gini carinya di mana sih? Nggak ketemu TV series luar negeri. Ya carilah di situs yang nggak diblok sama orang Indonesia. Kalau saya biasanya downloadnya dari torrent, tapi jangan disalahgunakan ya. Torrent itu semua film ada di situ, dari film baik sampai film nggak baik ada di situ. Makanya nanti kalian jangan nyari film yang nggak baiknya, cari film yang baiknya. Terus saya sekarang ngikutin series yang lain juga, misalnya SWAT, kemudian Bull yang tentang hukum. Jadi saya nonton semua film. Jadi kalau kalian mau pinter, kalian tuh harus torrent ribet. Iya ribet sih, tapi ya kalau saya dari situ gitu, karena nggak ada yang lain. Kalau dulu tuh ada rebahan.wtf yang punya Indonesia. Itu bisa diakses dulu. Sekarang kayaknya udah di-blok lagi sama kementerian kita. Makanya ya pandai-pandai kalian lah cari di mana gitu. Intinya ya kalau saya sarankan kalian tuh harus banyak nonton supaya bahasa Inggris kalian tuh bisa increase gitu. Kalau nggak, kalian nggak akan bisa nanti. Kalau nggak banyak kosakata, kalian nggak akan bisa nulis gitu. Nggak bisa ngomong juga, nggak bisa reading juga. Gitu. Jadi harus banyak sumber, banyak input ya, banyak input bahasa Inggrisnya. Oke. Kalau sekarang saya kayaknya nonton itu ada sekitar 25 judul TV series. Kalau yang Jepang One Piece ya, One Piece. Kemudian One Piece FBI aja, FBI itu saya nonton ada FBI Internasional, ada FBI Most Wanted, ada FBI biasa, kemudian ada Supergirl, saya nonton masih Superman and Lois, kemudian Batgirl ya, yang adiknya si Batman. Kemudian saya nonton yang versi kecil dari Big Bang Theory ya. Kalau Big Bang Theory ini kan yang sudah besarnya. Jadi mereka buat TV series yang kecil itu namanya Young Sheldon. Jadi saya nonton. Makanya jadi kerjaan saya tuh kalau misalnya kalian nanya, Pak, Bapak lagi ngapain? Saya pasti akan jawab, lagi belajar. Kapanpun kalian nanya. Karena kerja saya nonton gitu. Dan saya juga nonton misalnya film Squid Game, film Korea, terus The World of Merit saya nonton, Descendant of the Sun saya nonton, tapi translate-nya pakai bahasa Inggris. Gitu. Intinya itu ya, mau kalian nonton film. Ya? Avengers sudah nonton juga, Sir? Kalau yang yang movie-movie kayak gitu itu pasti saya tonton. Ya, maksudnya itu yang sudah pasti ya. Kalau yang misalnya yang terbit yang misalnya ini yang mau muncul ini apa, saya pasti akan nonton gitu. Dan semuanya itu biasanya ada di torrent, walaupun itu nggak resmi ya. Jadi di tempat lain belum ada, di torrent itu biasanya sudah ada. Gitu. Makanya saya nggak ketinggalan nonton film. Dan saya paling suka nonton film. Jadi misalnya saya lagi banyak masalah, saya pasti akan nonton. Karena ketika nonton itu saya kayak melupakan kalian gitu. Saya merasa saya nggak ngajar kelas writing. Makanya kalau misalnya saya lambat balas WA kalian, itu biasanya saya sedang lagi seru-serunya film gitu. Dan saya nonton hampir tiap hari. Hampir tiap hari saya nonton. Kalau misalnya memang lagi nggak ada deadline ya, misalnya memang nggak lagi banyak laporan, saya pasti nonton. Gitu. Dan saya usahakan setiap hari itu secara rutin saya nonton, karena dia series kan nggak lama ya, paling 30 menit gitu. Jadi saya nonton satu series 30 menit, kalau misalnya nggak nyambung, nggak menarik kali, ya udah saya stop, saya tidur gitu. Malam besok satu lagi, malam besok satu lagi. Oke ya. Oke, kita lanjut. Itu untuk TV series. Kita balik ke sini, ini udah kemana lagi. Kemudian TV series episode misalnya. Yang TV series, kemudian ada episode, saya ngambil episode berapa. Kalau ini kan secara umum ya. Kemudian kalau episodenya misalnya, Course A, writer and director. Jadi dia writernya, dia direkturnya.
2019 September 2025. Jadi 25 September terbitnya, atau kalau film bukan terbit ya, apa sih namanya? Launchingnya. Dan kemudian One Last Con, season 9 episode 10. Biasanya kan kalau film barat, TV series barat itu dia seasonnya bisa sampai 10, 11, 16 gitu. Kayak Blacklist, saya sekarang lagi nonton Blacklist, udah season 10 episode 5 gitu. Udah itu satu episode itu bisa 25 ya. Satu episode itu bisa, satu season itu bisa 25 episode. Jadi coba kalian bayangin, kalau saya udah sampai episode season 10, berarti saya sudah nonton 250 episode. Jadi memang apa ya, kalau saya bilang saya tuh maniak kali dengan film, dan saya itu nggak bisa berhenti kalau belum tamat gitu, karena kan biasanya film itu memang tahu dia buat untuk nyambung gitu. Dan ternyata itu sangat mengimprove kosakata kita. Jadi misalnya tersangka, kalau misalnya film hukum ya, kita akan tahu nanti bedanya antara tersangka sama terdakwa apa bahasa Inggrisnya. Nah, jadi ketika nanti kalau saya kan translator ya, saya kadang-kadang translate dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hukum, jadi saya sudah tahu, oh terdakwa bahasa Inggrisnya ini, tersangka bahasa Inggrisnya ini. Oke, Executive Producer Suite ya, Suite saya nggak nonton sih, tapi ada yang nonton Suite, tapi Suite ini kan termasuk booming gitu. Entitled Course Company, Universal Content Production, Open for Business and Production. Ini company namanya, produsernya siapa, publishernya. Oke, kemudian audiovisual media. Kalau kalian ngutipnya dari YouTube, nah misalnya ini saya ambil contohnya video Raditya Dika. Tahu Raditya Dika? Tahu, Sir. Tahu ya? Oke, YouTuber Indonesia. Dulu dia terkenal. Dia paling banyak followernya, walaupun sekarang kalah dengan Atta dan Ria Ricis. Kalau kalian ngikutin Raditya Dika, sebenarnya YouTuber paling terkenal di Indonesia itu dulu dia. Kemudian tahun 2018 atau 2019 ya, barulah naik Atta dan Ria Ricis. Sampai sekarang si Raditya Dika masih segitu-segitu aja subscribernya. Oke. Kemudian kalau dari YouTube berarti karena namanya Raditya Dika, kita balik Dika, R 2020 Februari 6. Jadi saya ngambil yang Februari 6 ya. Oh, sorry, ini nggak pakai koma berarti. Februari 6 langsung. Judulnya Gimana Caranya Kaya. Judul videonya. Dalam kurung video. YouTube video, terus kemudian saya tulis YouTube, kemudian saya lampirkan linknya. Linknya https youtube.com/watch apa gitu. Kemudian musik, misalnya kalau kalian ngutip ambil sumbernya musik, nasional, recording artist ya, recording artisnya, nama artisnya, ini nama bandnya, di National. Kemudian tahun 2019, judulnya I Am Easy to Find. Kemudian album, nama albumnya 4AD. 4AD itu nama labelnya. Kalau Indonesia mungkin Naga Suara ya, Naga Suara Citra apa gitu. Kemudian kalau dia single song itu apa sih namanya? Solo ya, solo misalnya nama penyanyinya Dakus L, Night Shift, kemudian On Historian, nama albumnya Matador Record. Kalau misalnya kalian ngambil satu aja gitu. Ini yang chat apa ya? Ventos, One Piece the best. Ini kalian kok udah tengkar yang the best. Belajar aja semuanya. Saya udah nonton One Piece sampai sekarang. Pirate Tip. Apa ini? Oke, nggak penting ya. Oke, kita lanjut. Kalau sekarang yang lagi terkenal itu kan itu ya, yang Ratu Inggris itu apa sih judulnya? Ada yang nonton nggak sih? Yang cerita Inggris, dia cerita tentang Putri Diana. Apa judulnya? Elizabeth ya, Sir. Elizabeth ya, Sir. Enggak tahu saya judulnya apa, tapi itu terkenal.
pokoknya dia cerita tentang kehidupan Ratu dan Raja Inggris. Yang lagi booming itu tentang Putri Diana. Pemainnya Kristen Stewart, entah Emma Hudson, siapa yang main Harry Potter tuh? Itu pemainnya. Nanti kalian cek sendiri. Windsor ya, Sir? Ya? Windsor ya? Iya, Windsor. Ya, kalau nggak salah itu judulnya. Nah, pokoknya sekarang banyak lah yang lagi booming. Tapi saya nggak suka genre itu. Makanya jadi saya nggak nonton. Jadi saya lebih suka itu genrenya politik, kemudian perang, atau spionase. Kayak apa FBI, CIA yang ada gitu-gitu saya suka. Gitu. Atau yang berbau ini yang yang lucu gitu, yang kayak Young Sheldon, atau ya superhero gitu kayak apa tadi Supergirl, kemudian apalagi ya yang kalau dulu saya ini Flash, saya ngikutin Flash ya, Flash, kemudian Arrow, kemudian pokoknya kalau dibuka laptop saya itu dari A sampai Y ada. Dari A ada Arrow, nanti kemudian ada Bull, ada Blacklist, ada kalau C ada nggak ya? Kalau C nggak ada kayak. D nggak ada. Kemudian nanti ada SEAL Team, ada apa tuh? The Last Ship itu keren juga film perangnya tentang The Last Ship udah saya hapus tapi udah saya hapus karena kan udah ini ya, maksudnya yang udah tamat itu nggak ada season selanjutnya, biasanya saya hapus gitu. Atau nanti kalau kalian ke kampus boleh, maksudnya Sir saya minta film lah apa yang ada sama Sir gitu. Tapi biasanya seasonnya saya hapus, misalnya selesai season 1, ya udah ketika masuk season 2, season 1-nya saya hapus karena kalau nggak kan nggak sanggup disimpan di komputer, bisa puluhan ratusan giga gitu. Makanya akhirnya saya hapus, saya tinggal yang memang lagi boomingnya. Gitu ya, oke. Apa? Dari torrent? Iya, dari torrent. Gitu. Susah. Mudah ya, kamu install aja dulu torrentnya. Kemudian nanti tinggal buka torrent CC itu, ya langsung download gitu. Atau boleh juga dari situs lain, atau nanti kamu ketemu saya biar saya ajarin cheat-nya gimana gitu. Biar nggak usah pakai VPN tapi ada cheat online-nya. Tapi yang penting jangan disalahgunakan. Oke, ada pertanyaan? Ini udah habis materinya. Ini udah latihan. Sir. Ya, silakan. Kalau wawancara dipakai ini, Sir, apa namanya referensi? Kalau wawancara, ya kalau ditulis saja di dalam tag-nya. Misalnya wawancara dengan kepala sekolah SMA yang untuk citation, tapi referensinya nggak perlu gitu. Oke, Sir. Kecuali misalnya kamu ngutip juga dari dokumen misalnya. Misalnya kamu wawancara, tapi ternyata kamu juga melihat dokumen sekolahnya misalnya. Misalnya lihat silabus SMK, ya kamu harus lampirkan silabusnya. Nanti penerbitnya berarti SMK-nya sendiri. Gitu. Oke, ada lagi silakan. Udah jelas ini? Ini nanti kalian pakai untuk buat UTS ya. Jadi ketika kalian nulis UTS nanti, itu kalian harus pakai referensi. Makanya hari ini saya ajarin referensinya. Captain America, Civil War. Ya saya nonton FBI, Civil War saya udah nonton. Itu kan film-film ya. Kalau film-film saya udah pasti nonton ya. Chernobyl, saya, Sir. Itu tentang apa? Tentang aksiden Chernobyl, Sir. Aksiden apa? Nanti coba saya lihat. Saya biasanya lihat dulu, kalau tertarik baru baru saya nonton gitu. Kalau enggak ya males gitu. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Intinya kalian nanti pakai ya, kalian akan pakai referensi itu karena kalian harus tulis seperti contoh ini. Nih. Nah, coba lihat ini di paragraf 2 ada kutipan, kemudian paragraf 3 dia ada kutipan, paragraf 4 dia ada kutipan, paragraf 5 yang enggak ada. 1 dan 5 yang enggak ada. Kemudian referensinya ditaruh di sini.
Jadi kalian nanti nulis harus seperti ini ya. Untuk UTS dan juga untuk UAS. Jadi kalau misalnya nggak kayak gini, ya nilainya juga nggak A. Oke, ada pertanyaan silakan. Dan saya akan upload soal UTS mulai besok ya. Jadi mulai besok kalian sudah bisa mengakses soal UTS dan deadline-nya berarti seminggu, Senin depannya. Jadi kalian mulai kerjakan UTS itu mulai Senin besok, kumpul terakhir itu Senin 1 kali lagi. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi apa namanya, kemampuan di pertemuan pertama ada sikit-sikit ya kita bahas di sana, itu harus kalian terapkan. Pertemuan kedua tentang paragraf harus kalian terapkan, paragrafnya harus satu topik, kemudian ada supporting sentence. Pertemuan ketiga tentang esai, itu memang inti dari mata kuliah ini, itu harus kalian pahami dengan baik. Kemudian pertemuan keempat tentang mengembangkan ide, itu juga harus kalian pakai nanti ketika kalian mengembangkan ide. Pertemuan kelima tentang transition signal ya, first, one, second, itu juga harus kalian pakai dalam nulis. Kemudian capital letter, kemudian punctuation, titik koma, itu harus kalian pakai juga. Kemudian yang keenam tentang paraphrase, itu juga harus kalian pakai. Pertemuan ketujuh tentang referensi juga harus ada dalam UTS. Jadi 7 pertemuan, semua kemampuan itu harus kalian internalisasi di dalam penulisan UTS. Kalau gagal, jangan bersedih, masih ada kesempatan kedua di UAS. UTS kita nggak ada bimbingan ya. Jadi kalian lihat soal, kalian kerjakan, apa hasilnya, itulah yang akan menjadi nilai UTS kalian. Bagus, berarti kesempatan untuk dapat A semakin besar. Jelek, kesempatan untuk dapat A kecil, tapi bukan berarti tidak dapat lagi. Nanti di UTS, di UAS baru kita konsul. Nulis paragraf pertama, yang mau konsul silakan konsul. Saya nggak maksa ya. Jadi kalau misalnya Sir nanti pertemuan ke 9 sampai ke 16 saya nggak ketemu Sir lagi, boleh? Boleh. Langsung kumpul tulisan UAS nanti, boleh. Yang mau konsul juga silakan. Jadi saya nggak maksa kalian untuk konsul. Sir, mau tanya, tugas 7 itu besok ya deadline-nya? Tugas 7, ya Senin. Senin. Enggak. Besok Senin kan? Ya, Sir. Sehari ya, Sir. Iya. Kan nggak susah Jangan tugas. sehari lah. Tugasnya nggak susah ya. Kalian cuma buat referensi. Cuman analisis referensi. Jadi kalian ambil artikel, kalian lihat, ambil bagian referensi. Referensinya aja, kalian nggak perlu baca isinya. Kalian lihat referensinya, kalian cek, oh udah sesuai IPA nggak? Misalnya huruf besarnya betul nggak cuma di awal. Kemudian doi-nya ada nggak dilampirkannya, atau kalau nggak ada doi, ada nggak situsnya dilampirkan. Ya cuman kayak gitu. Oh, kalian belum lihat soalnya ya? Udah saya kasih nampak. Kalian nggak usah ngerasa susah kali loh. Soal yang saya buat tugas, soal hari, apa namanya? Yang tugas harian, yang daily assignment, itu nggak ada yang susah. Udah mudah semua. Dan nggak perlu waktu sampai seharian loh ngerjainnya. Ini ya, saya kasih nampak terus tugasnya biar kalian bisa kerjakan nanti. Pertemuan 7. Kadang yang salah paham itu kalian. Saya suruh kutip beberapa kalimat, kalian kutip satu jurnal. Di kelas sebelah gitu juga. Saya suruh buat ringkasan, dibuat ringkasannya sampai 6 paragraf, padahal cuma ditulis satu kalimat udah jadi ringkasan. Nah, carilah sebuah artikel ilmiah dari jurnal berbahasa Inggris. Analisis bagian referensinya. Berikan pendapat kalian tentang apakah referensi artikel tersebut sudah sesuai IPA style atau ada yang belum. Berikan alasannya. Udah. Jadi kalian lihat referensinya, kalian cek, oh yang pertama udah sesuai nih dengan IPA style yang tadi saya pelajari. Kalau 2 belum, misalnya. 3 sampai seterusnya udah selesai. Ya tinggal Kak bilang, referensi dari artikel ini ada 1 yang belum sesuai dengan IPA style. Seharusnya
dia menambahkan DOI-nya yang apa DOI-nya, tapi dia tidak melampirkannya. Udah selesai. Kalau misalnya ternyata semua penulisnya udah, kalau misalnya kalian mau cepat nih, kalian cari artikel yang sudah referensinya sudah sesuai. Ya tinggal bilang semua referensi di atas sudah sesuai IPS style. Titik, selesai tugasnya. Kan nggak susah kan? Tinggal upload artikel jurnalnya. Kalau misalnya artikel dokumen yang nggak bisa diupload, upload linknya aja udah. Misalnya yang kita ituin, misalnya kami ngambil itu referensinya aja yang kita ambil atau cantumin linknya aja. Referensinya aja yang kalian analisis. Udah benar apa enggak. Terus kalau misalnya kalian nggak mau capek lagi, mau masa bodoh aja lah, kalian ambil referensi suka-suka kalian dari artikel mana, kalian tulis saja semua referensi di atas sudah sesuai IPS style. Walaupun nanti ternyata salah, ya berarti saya anggap oh dia belum paham. Atau bisa jadi kalian ngerjain tugasnya asal-asalan. Kalau misalnya udah nggak mau lagi ngerjain tugas tuh, misalnya gitu ya. Jadi nggak cuma deadline-nya besok itu panjang kali waktunya. Ini selesai kuliah nih kalian cari, kalian kerjain terus juga bisa. Saya kasih waktu 10 menit kayaknya juga bakal bisa gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Mutia nanya. Untuk artikelnya kita tulis ulang, Sir. Maksudnya kita copy referensinya atau enggak artikel yang boleh kita cari. Kalau misalnya langsung kalian mau taruh di dalam kolom jawaban, kolom jawaban itu berarti langsung copy paste aja kan referensinya ke kolom, terus kasih komentar di bawahnya. Kalau kalian mau nge-upload artikelnya lagi, ya berarti di atas komentarnya aja, artikelnya tinggal di-upload di bawah. Yes. Terserah kalian caranya gimana. Yang penting itu saya bisa lihat komentar kalian dan bisa lihat referensinya. Gitu. Ya, Sir. Oke. Mutia nanya revisi yang mana? Revisi UTS. UTS nggak ada revisi ya? UTS nggak ada revisi. Yang ada revisi itu untuk UAS. Kalau misalnya kita tatap muka, biasanya saya akan suruh kalian nulis di dalam kelas dengan saya kasih waktu. Ini waktunya 1 jam, kalian harus nulis 5 paragraf gitu. Tapi karena kita online, nanti kalian akan punya waktu 1 minggu. Jadi kalian bisa lihat internet, bisa lihat buku, bisa lihat modul untuk nulis. Makanya harapannya kesalahannya itu semakin kecil. Karena kalian punya waktu yang leluasa untuk mengerjakan. Oke ya, jadi berarti mulai bisa diakses besok Senin tuh UTS-nya. Walaupun sebenarnya pada saya udah taruh ya, videonya udah saya taruh, contohnya udah saya taruh, yang belum saya taruh itu topiknya sama aturan-aturan lainnya. Nanti akan saya upload besok saya upload, jadi kalian bisa akses besok, kemudian kalian bisa ngerjainnya mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terakhir upload Senin depan. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas, kita cukupkan. That's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir.